warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamka, saya mahasiswa PBG Daljab 2020 Universitas Sriwijaya Palembang. Video ini saya buat untuk kegiatan PPL. PPL ini dilakukan atau dilaksanakan di tempat saya, yaitu di SMP Negeri 1 Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, sehat? Apa kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah dalam keadaan sehat. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Kau mati sih doanya. Baiknya kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebenarnya dalam kita berdoa tidak ada di antara kita yang tertawa. Setiap kita melakukan sesuatu, baik itu pembelajaran atau apapun, kita tidak boleh tertawa, apalagi dalam berdoa ya. Kalau kita melaksanakan sesuatu, itu harus diawali dengan doa supaya apa yang kita lakukan akan berhasil atau dapat diterima. Ya, jadi Bapak ulangi, kalau kita berdoa jangan lagi di antara kalian yang ada yang tertawa ya. Baiklah anak-anak, kemarin kita sudah belajar bahasa Indonesia minggu belakang. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu belakang? Silakan, ada yang masih ingat? Ya silakan, buka dulu mute suaranya. Silakan Dewinta. Pembelajaran minggu kemarin tentang cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan suatu tentang permasalahan yang dialami oleh tokoh-tokoh secara ringkas. Mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan. Unsur-unsur pembangun cerpen dibagi menjadi 6, tetapi pembelajaran minggu belakang cuma mempelajari 3 unsur saja. Yang pertama, 1 tema, 2 alur, 3 amanat. Ya, berarti kalian masih ingat tentang pelajaran minggu belakang, yaitu tentang cerpen, apa itu cerpen, dan unsur-unsur pembangun dalam sebuah cerpen. Jadi, tadi disebutkan oleh Dewinta tentang tema, alur, dan amanat. Nah, sekarang siapa yang bisa apa itu tema, alur, dan amanat? Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya silakan. Tema adalah atau gagasan dalam cerita. Alur adalah peristiwa dalam sebuah cerita. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis melalui cerita. Silakan. Mute-nya dimatikan lagi. Iya, betul sekali. Tema adalah ide pokok atau gagasan dasar, sedangkan alur adalah rangkaian peristiwa dan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi kalian sudah mengerti, sudah paham kemarin tentang pembelajaran cerpen. Dan hari ini kita akan terusan pembelajaran tentang cerpen itu. Kalian lihat terlebih dahulu ya di HP kalian. Bapak akan presentasikan apa sih tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran pada hari ini. Kelihatan?
Di sana ada indikator pembelajaran, indikatornya adalah 3.5.1 mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyimpulkan unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek. Ya. Jadi di hari ini kita akan mempelajari atau kita akan menyimpulkan tentang cerita pendek. Sedangkan tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Jadi kalian nanti akan menyimpulkan ya, kalian akan menyimpulkan isi dari sebuah karya sastra ya. Kalian akan menyimpulkan, nanti kalian akan melihat video ya. Nanti kita sama-sama melihat video. Di sini kalian tolong dengarkan, kalian pahami, kalian cermati. Setelah itu di ujung video nanti ada soal ya, ada soal itu kalian nantinya akan jawab berdasarkan kelompok kemarin, kelompok yang telah dibagi kemarin, kalian jawab berdasarkan kelompok kalian ya. Terus itu Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian. LKPD itu tempat kalian mengerjakan tugas itu ya. Setelah itu kalian boleh bertanya ya, kalau ada yang tidak jelas dalam pembelajaran itu. Alkisah, suatu hari ada seorang anak yang berumur 4 tahun bertanya pada ibunya, "Bu, kenapa setiap aku ulang tahun, ibu nggak pernah ngasih apa-apa?" Mendengar pertanyaan anaknya yang demikian, sang ibu cuma bisa meneteskan air mata karena belum bisa menjawab. Namun akhirnya sang ibu berkata, "Nak, kan masih lama." Hari-hari berlalu dan si anak pun tumbuh semakin besar. Hingga pada suatu hari, saat anak ini berumur 6 tahun, dia mengalami kecelakaan. Sang ibu sangat shock dan bergegas pergi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, seorang dokter berkata pada ibunya itu, "Maaf Bu, saya tidak yakin anak ibu bisa bertahan. Jantungnya terluka dan sangat kecil kemungkinan untuk bertahan." Mendengar itu, ibunya langsung menghampiri anaknya. Sang anak yang terbaring lemas lalu berkata, "Apakah dokter tadi memberitahu ibu kalau aku akan segera meninggal?" Ibunya pun tak kuasa membendung air matanya. Kemudian ia menggenggam tangan putranya sambil menangis. Waktu pun berlalu dan sang anak yang sekarat akhirnya bisa sembuh. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-8 tahun, ketika ia tiba di rumahnya, dia menemukan secari kertas di atas kasurnya. Dia membuka pelan-pelan surat tersebut dan membacanya. "Nah, ibu senang banget jika akhirnya kamu bisa membaca surat ini. Karena dengan itu, ibu memastikan kamu baik-baik saja. Kamu masih ingat kan hari di mana kamu bertanya, apa yang ibu berikan pada hari ulang tahun kamu yang ke-8 tahun? Mungkin ketika itu ibu belum bisa menjawabnya. Namun pada akhirnya, ibu bahagia bisa memberikan kamu hadiah yang tak ternilai. Ibu menitipkan jantung ibu padamu. Jaga baik-baik ya nak. Selamat ulang tahun penuh keberkahan ya." Anak ini pun menangis tiada terkira. Baru saja ditinggal ayahnya, sekarang sang ibunda pun menyusul telah tiada. Sang bunda sejati meninggal dunia karena lebih memilih mendonorkan jantungnya demi menyelamatkan putranya. Subhanallah. Ya Allah, jadikanlah ibu kami menjadi penghuni surgamu dan haramkanlah wajah kedua orang tua kami dari panasnya api neraka. Amin.
setelah kalian melihat video, ada Bapak kasih LKPD, kalian berdiskusi bersama teman-teman kalian. Kalian berdiskusi di sana menentukan atau menyimpulkan apa yang ada di sebuah karya sastra atau cerpen itu. Setelah kalian dapat, kalian tuliskan di LKPD tadi. Kalau kalian anggap betul, benar atas kelompok kalian, kalian tulis di LKPD. Setelah kalian tulis di LKPD, kalian kumpulkan. Ya, kumpulkan melalui grup WA. Setelah kalian kumpulkan, kita berdiskusi bersama. Nah, diskusi bersama ini nantinya kita lewat WA. Kita berdiskusi bersama lewat WA. Setelah kita berdiskusi, nanti tugas kalian yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini melihat nilai kalian dalam melaksanakan kegiatan proses mengajar hari ini. Evaluasi itu berbentuk soal pilihan ganda, 10 soal pilihan ganda ya. Nanti kalian akan melihat nilai kalian langsung di HP kalian. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, karena kalian sudah mempelajari tentang cara menyimpulkan cerita pendek, tadi kalian sudah menjawab LKPD berdasarkan kelompok, kalian sudah menjawab evaluasi, sekarang kalian simpulkan apa pembelajaran pada hari ini. Silakan, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kita telah mempelajari cerita pendek. Menyimpulkan sebuah cerita pendek yang telah ditonton secara berkelompok. Ya, terima kasih. Berarti pembelajaran hari ini tentang cerita pendek dan cara menyimpulkan sebuah cerita dalam cerita pendek yang telah kita tonton tadi. Itu kesimpulannya pada hari ini. Baiklah anak-anak, hari ini karena waktu kita sudah habis, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Pembelajaran kita hari ini adalah sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, tadi sudah ditutup dengan doa. Semoga pembelajaran hari ini, ilmu yang hari ini, ilmunya bisa didapatkan ya untuk pembelajaran hari ini. Atau kalian bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.